Satu hal yang kurindukan yaitu selalu bertemu di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti kebahagiaanmu. Satu hal yang kurindukan yaitu selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku
mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ungkapkan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dapat mengenal kasih itu sendiri. Kasih yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerapkannya. Kami tahu, karena kami tahu itulah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat terang-Mu yang menerangi hati kami, yang menerangi terus perjalanan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus mendampingi kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan dapat mengalami kasih itu sendiri. Terpujilah Tuhan. Saat ini kami mau juga mendengarkan perkataan dari hati kami yang paling dalam. Kami merindukan Engkau. Katakan pribadi, katakan firman, ajaran Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, sudah absen semua. Baik, puji Tuhan. Oke. Ada yang mau sharing? Haleluya. Baik. Oke. Kalau tidak ada yang mau sharing? Backsoundnya nggak begitu keras ya? Sudah ya, cukup ya? Terlalu kencang kah? Nggak ya? Turunin sedikit. Ya? Turunin sedikit. Gimana? Turunin sedikit lagi. Oke. Kalau pas kosong pasti kedengaran gitu. Kalau pas nggak ini. Kalau suara saya ada, hilang dia. Dia pas ada itu pasti kosong itu baru ini mengisi kekosongan ya. Saya rasa sudah ya. Baik. Puji Tuhan. Oke, saya akan share screen ya. Kalau tidak ada yang mau share ya. Kalau tidak ada yang mau sharing. Baik. Oke. Nampaknya saudara kita sudah melewati ini berapa hari ya? Pelajaran ini. Apakah engkau berusaha agar memenuhi syarat untuk menjadi salah seorang umat Tuhan? Apapun yang menjadi fokusmu, itulah yang akan engkau jalani gitu.
Coba ya, kita ini saudara, kita pertegas lagi dari atas ya. Jika engkau membersihkan dirimu dari semua perilaku lahiriah, tetapi tidak masuk ke dalam firman Tuhan, ini menunjukkan bahwa engkau tidak secara aktif membuat kemajuan. Ya. Jadi kalau engkau tidak mengisi dirimu dengan firman, katanya, karena apa yang engkau fokuskan, itulah yang akan engkau jalani, kan gitu tadi kan di awal gitu. Memang benar begitu ya. Ini menunjukkan, apa akar penyebab perilaku lahiriah? Apakah tindakanmu adalah demi pertumbuhan dalam hidupmu? Apakah engkau berusaha agar memenuhi syarat untuk menjadi salah seorang umat Tuhan? Nah, umat Tuhan yang dimaksud sekarang bukan seperti umat Tuhan yang sekarang itu ya. Bukan maksudnya yang sudah kita hidupi. Seperti menjadi jemaat Tuhan gitu ya. Standar menjadi umat Tuhan inilah sebetulnya standar terendah pada kerajaannya. Jadi untuk menjadi seorang umat Tuhan itu, untuk bisa masuk ke dalamnya itu tidak semudah sekarang masuk gereja gitu, bukan. Karena yang dimaksud umat Tuhan itu adalah umat kepunyaannya sendiri yang diakui oleh Dia. Karena banyak orang nanti akan mengatakan Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, siapa kamu? Kok panggil-panggil aku gitu. Jadi itu adalah masa di mana sudah terjadi pemisahan gitu. Karena dengan apa dipisah? Dengan firman kan, dengan perkataannya gitu. Jadi firmannya itu menjadi filter gitu. Karena akan ketahuan siapa yang akan memperhatikan firman. Siapa yang fokus. Siapa yang serius untuk menghidupi firman itu gitu. Maka dia yang akan menjalani, saudara. Dia yang akan memasuki. Ketika seseorang menghidupi firman itu, saudara. Nah, makanya dikatakan berikutnya, apapun yang menjadi fokusmu, itulah yang akan engkau jalani. Jika engkau berfokus pada perilaku lahiriah, maka hatimu akan sering berfokus untuk hal-hal lahiriah. Dan engkau tidak akan mungkin mengejar pertumbuhan dalam hidupmu. Sementara saudara, untuk memasuki area yang baru, yaitu area zaman kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru gitu ya. Itu adalah eranya firman, menghidupi firman. Eranya kehidupan yang kekal. Jadi bukan masalah masuklah ke dalam kehidupan yang kekal. Bukan. Hidup kekal itu sendiri adalah hidupnya Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan itu bisa melangsungkan hidupnya ribuan tahun, sudah mungkin miliaran tahun dia ada. Bagaimana hidupnya Tuhan itu sebelum ada segala sesuatu? Bagaimana hidupnya ketika dia sendirian?
sebelum ada segala sesuatu diciptakan. Bagaimana hidupnya? Ketika kita mengalami kesendirian, itulah ujian bagi kita. Bagaimana kita menjalani kesendirian kita? Itu ujian. Tes gitu loh. Apakah kita punya firman? Apakah di tengah kesendirian kita itu bisa tetap melangsungkan hidup kita? Kan kesendirian dan ditinggalkan. Itu menjadi ujian. Ketika tidak diperhatikan gitu. Itu ujian. Jadi kalau seseorang fokus kepada hal lahiriah, bagaimana dia bisa bertumbuh? Maksudnya itu, kalau kita fokus dengan keadaan kita secara lahiriah, secara kasat mata gitu loh. Maka tidak mungkin kita bertumbuh. Karena kehidupan kekal itu adalah di alam roh gitu. Gitu ya. Bukan di alam lahiriah. Firman itu sebetulnya adalah alam roh. Gitu. Dan alam roh itu di atas segala sesuatu. Apa yang terjadi di alam materi adalah akibat daripada apa yang terjadi di alam roh. Tentu saudara, alam roh tidak menjadi rumit lagi bagi saudara ya. Jangan lagi takut mengatakan alam roh gitu. Alam roh itu sebetulnya simpelnya itu atau sederhananya itu alam imajinasi kita. Tapi tentu ada alam imajinasi yang sesungguhnya. Makanya si jahat itu kan mainnya kan di alam roh kita. Mempengaruhi. Makanya kita dicekokin di alam imajinasi kita. Pikiran kita itu kan alam roh gitu sebetulnya. Perasaan kita juga demikian. Ada di area itu gitu. Kekhawatiran juga itu ada di alam roh. Untuk mengakses kekhawatiran itu pikiran. Roh kita itu tinggalnya di sorga harusnya gitu. Di dalam Tuhan. Maka dengan kita itu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita itu bisa mengakses roh Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kenapa seseorang tidak bisa menjaga hatinya? Itu bukan karena dia tidak berusaha menjaga hatinya. Bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Tetapi lebih ke arah dia bermasalah dengan Tuhan gitu. Jadi kalau seseorang bermasalah dengan Tuhan, dia tidak sesuai dengan aturan yang dia buat, yang Tuhan buat gitu. Kalau seseorang tidak benar-benar memahami sifat aslinya Tuhan gitu. Watak aslinya itu. Jadi kalau dikatakan watak itu sifat. Karakter asli. Karakter asli Allah itu kasih. Karakter asli Allah itu setia gitu. Sifatnya gitu. Mengasihi, rendah hati, tidak sombong gitu. Sabar gitu. Tekun. Dia juga penuh dengan sukacita.
suci, adil dia. Jadi kalau kita melanggar sifat asli itu atau kita manifestasikan sifat yang bertentangan dengan itu, maka kita punya masalah dengan Tuhan. Allah itu transparan. Ya. Allah itu juga tegas. Gitu. Jadi mulai harus mengenali sifat-sifat itu. Jadi kalau melakukan yang bertentangan dengan itu, berarti sifat iblis masih menguasai seseorang. Kalau seseorang berdusta, kalau seseorang itu menyembunyikan sesuatu, maka orang itu berarti memilih iblis. Yang sudah pasti, orang itu ada dalam tawanan iblis. Sesederhana itu. Makanya kita itu sebetulnya dengan semua keadaan itu, dengan Tuhan menyingkapkan siapa diri kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyingkapkan siapa kita yang sesungguhnya, lalu mungkin mempermalukan kita. Bukan itu, Allah tidak seperti itu. Justru Allah menunjukkan dengan lembut gitu. Awalnya. Tapi karena seseorang itu tidak mau, ya sudah. Akhirnya dipermalukanlah. Nah, jadi ketika kita itu disingkapkan gitu, dia berfirman gitu ya. Jadi firmannya itu menjadi kontras, menjadi kayak ini loh, perbandingan gitu maksudnya. Kontras itu lebih sederhananya ya. Menjadi perbandingan, pembanding gitu. Bagaimana kita hidup gitu. Jadi kalau seseorang menyerah, tidak mau masuk lebih dalam, ketahuanlah dia tidak mencintai kebenaran. Ketahuanlah kalau dia malas. Ketahuanlah kalau dia sebetulnya memberontak, tidak mau berjalan, makanya akan ketinggalan. Itulah dasar Tuhan untuk meninggalkan seseorang. Jadi dia itu tidak menentang dirinya sendiri. Dia nggak bisa melawan keadilannya gitu. Kesetiaannya, dia nggak bisa melawan itu semua. Jadi untuk dia melakukan satu tindakan, dibiarkan dulu gitu. Dia berfirman kan, kita mendengarkannya. Setelah kita mendengarkan, apa responmu gitu. Sekalipun seseorang itu rasanya lambat, tetapi masih ada kemauan di dalam dia, Tuhan akan sabar. Jadi diperhatikan cara kita itu menghadap dia. Dia berfirman, jangan ceroboh katanya. Kita mulai mendengarkan perkataan setiap ketika engkau menghadap Tuhan katanya gitu. Engkau tidak boleh sembarangan gitu. Jadi kenapa Daud itu memiliki takut akan Tuhan
tidak sembarang dia membunuh Saul gitu. Yang dihormati Daud itu Tuhan, urapannya dia atas Saul, karena masih ada urapan Tuhan atas Saul. Makanya kalau saudara perhatikan saudara, Saul itu walaupun demikian dia dianggap bapaknya Daud gitu. Makanya ketika ada kabar kematian Saul dan Yonatan itu ya, ada yang membawa berita itu saudara, waduh, dia pikir Daud itu senang gitu, dia berkabung gitu. Itu yang membuat hatinya berbeda gitu. Dan Tuhan cari hati yang seperti itu, Tuhan cari di dalam umat manusia berikutnya. Jadi hidupnya Daud itu menjadi inspirasi. Makanya cara Tuhan memperlakukan dia pun saudara baik gitu. Kalau Tuhan memperlakukan Daud demikian, apa ya? Mati. Kok bisa mati ya? Mati total ya? Mati total ya? Kok bisa? Oh tapi mungkin gak dicolokin itunya, casnya. Ya kan? Hidup kan ya? Cuma anak mobil. Yang di radio harus beralih ke ini. Ternyata nggak dicolokkan itunya tadi casnya. Kalau Tuhan memperlakukan Daud demikian, Tuhan juga memperlakukan manusia yang lain demikian. Jadi lihat apa yang menjadi fokusmu gitu. Itulah yang akan engkau jalani. Cobalah mulai bijaksana gitu. Apakah engkau masih mengejar hal yang lahiriah gitu? Kalau engkau kejar hal yang lahiriah, itu yang akan menjadi fokusmu. Tapi kalau bukan itu yang menjadi fokusmu, maka apa yang dulu masih ada dalam hatimu, Tuhan pasti juga masih akan genapi gitu. Karena hidup ini adalah perjalanan. Tetapi dia mau setiap orang berfokus kepada dia gitu. Karena itu hal yang sangat krusial gitu. Hal yang sangat penting gitu. Mulai ya, jadi harus bijaksana gitu. Ketika saudara mendengarkan semua perkataan ini, bijaksanalah gitu. Tuhan memperlakukan semua orang sama. Makanya ketika kita mendengarkan semua perkataan ini, tak ada orang yang bisa mengatakan, oh karena saya misalnya yang menyampaikan itu, saya tidak perlu memperhatikan. Gak bisa. Itu sombong namanya. Tuhan saja menaklukkan dirinya kepada perkataannya. Tuhan itu saja. Siapa yang bisa tidak menaklukkan dirinya kepada firman itu? Gak ada yang bisa. Tuhan aja
menaklukkan dirinya. Oh, dia nggak sembarang saudara bertindak. Karena apa? Kepada siapa dia harus menundukkan diri? Ketika dia mengatakan tunduklah, misalnya gitu kan, lalu dia kepada siapa dia tunduk? Bukankah Tuhan akan dihujat? Menganggap dia otoriter gitu. Iya kan? Walaupun hujatan seseorang itu tidak keluar dari mulutnya, tapi dalam hatinya, oh itu mengusik Tuhan. Makanya dia sabar terhadap kita. Karena itu. Karena kita belum mengenal sifat sejatinya Tuhan. Oh, dia sabar. Makanya dia tunduk kepada firman-Nya. Jadi kita semua yang ada di sini tidak bisa terlepas. Makanya saudara, firman yang sekarang ini itu benar-benar menghakimi para rasul sekalipun. Siapapun dia. Kan ketahuan gitu loh. Para pengajar sekalipun dihakimi. Akan kelihatan sifat asli seseorang walaupun dia melakukan mungkin dia memenangkan seluruh dunia ini gitu, tunduk kepada dia gitu, lalu dia mau mengatakan membawa kepada Tuhan gitu, itu adalah roh antikris. Sekalipun dia menyebut nama Yesus, nama apa gitu, sekalipun demikian. Kalau seseorang tidak bergantung kepada Tuhan, kalau dia pakai caranya untuk menaklukkan dunia ini, kan saudara, sebetulnya kan pada waktu raja-raja kan harus berperang pada waktu itu. Ya kan? Tetapi Salomo dia memakai hikmatnya sendiri. Jadi supaya dia itu tidak mengalami peperangan, strateginya dia apa? Dia jadikan semua anak raja-raja pada waktu itu menjadi istrinya. Iya, negara-negara yang kuat gitu. Dijadikan semua putri-putri mereka itu menjadi istrinya. Itulah caranya dia. Itu karena hikmatnya dia. Dan memang Tuhan biarkan. Supaya apa? Supaya nanti menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Apakah dengan cara bertindak seperti itu dari dirinya sendiri? Apakah itu benar? Sementara firman Tuhan mengatakan harus satu. Sebetulnya kan ketika dia punya istri semua itu tetapkan hanya satu kan yang dicintai dia kan. Justru bukan yang cantik. Bukan yang putih mulus gitu, bukan. Mungkin bukan rambutnya yang sangat indah gitu, bukan. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia disesatkan oleh
istri-istrinya. Itu menjadi akhir yang tragis gitu dalam hidupnya dia gitu. Karena apa? Dia memakai hikmatnya sendiri. Dia terlalu membanggakan hikmatnya. Sehingga justru dia mati, binasa karena hikmatnya. Jadi dia terlalu meninggikan pengertian dia. Jadi semua orang akan dihakimi. Para pengajar-pengajar yang hebat sekalipun semua akan dihakimi. Mau siapapun dia. Jadi ketika engkau memandangnya, ketika engkau mulai memperoleh hidupnya Tuhan, ketika engkau mempelajari, mulai menghidupi kerendahan hati Tuhan, yang walaupun dia adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Sekalipun dia kaya, dia siap jadi miskin. Karena kemiskinan itu tidak mempengaruhi dia gitu loh. Dia rela sakit, dia rela terkutuk kan. Kan pada waktu Adam dan Hawa itu dikutuk dan ular juga dikutuk, kan hati mereka itu kan grundel gitu loh. Mereka mau melawan, gak adil engkau Tuhan. Disimpan Tuhan loh semua grundelnya manusia itu. Sampai suatu ketika dia mengutus anaknya sendiri. Oh, dengan berfirman aja saudara dia merasakan segala sesuatu saudara. Dengan dia berfirman, maka rohnya sama dengan roh anaknya gitu loh. Apa yang dirasakan anaknya dirasakan oleh dia langsung. Itu dengan berfirman. Jadi pemerintahan di sorga tetap ada. Dia tetap memerintah. Tapi dalam hal ketika Yesus menjadi manusia, semua yang dialami oleh Yesus itu langsung dialami oleh Tuhan. Iya. Makanya saudara, ketika kita itu mengalami semua perjalanan hidup kita apa saja, ketika kita datang kepada Tuhan, semua itu juga akan dipelajari oleh Tuhan dengan cepat. Jadi makanya gak ada yang misteri bagi dia gitu loh. Jadi kalau kita bisa merenungkan semua itu saudara, oh, kita tidak akan pernah sendirian. Ada Tuhan mendampingi kita. Ada Tuhan yang akan mengajari kita. Karena memang kita gak bisa keluar dari jebakan ini. Yang membuat kita bisa keluar dari jebakan ini hanyalah Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa keluar? Firman. Makanya engkau mesti mendengarkan firman-Nya. Dan lama-kelamaan engkau akan tahu cara mengakses firman-Nya. Jadi sekarang firman yang kita dengarkan semua ini saudara, banyak sekali kalau saudara baca. Cara engkau memperlakukan semua perkataan ini akan membuat apakah engkau bisa mengalami berkat daripada firman ini. Kalau tidak, kalau engkau tidak menghormatinya, kalau engkau tidak menghargainya, maka engkau akan merasakan dampak negatifnya. Engkau tidak mendapatkan pencerahan lagi. Semua kata-katanya ini adalah kata-kata Tuhan. Walaupun kelihatan rasanya kan seperti kata-kata manusia kan. Kan apa yang didapatkan dia adalah kehidupan yang dia jalani kan. Bagaimana ketika dia misalnya melihat orang bertemu dengan orang, bagaimana ada orang cara memperhatikan dia.
dia kaku gitu. Mungkin aku tidak pandai membawa diri. Saudara kan temukan kata-kata seperti itu. Jadi dia manusia biasa. Apa adanya. Itu adalah untuk menolong semua orang supaya apa adanya gitu. Lalu saudara, dari Tuhan mencerahkan dia, dari firman yang dia hidupi, mulailah dia berkata-kata. Pasti dia akan merasakan awal-awalnya, jangan takut, akulah perisai. Bukankah engkau adalah anakku? Bukankah engkau adalah wujud daripada inkarnasiku? Makanya saudara perhatikan bagaimana sudah diperkenalkan semua wataknya Tuhan itu. Oke. Lalu wataknya itu saudara menguasai hidupnya orang ini. Gitu saudara. Saudara, saya bisa menerangkan itu kepada saudara. Kenapa bisa? Karena mulai belajar fokus sama Tuhan. Tuhan yang sejati itu. Ketika saya berani menundukkan diri, tidak lagi fokus mendoakan orang gitu. Tidak lagi begitu fokus untuk supaya orang itu mendapatkan mujizat. Walaupun awalnya saya masih canggung. Karena apa? Kan semua ilmu-ilmu itu kan ada di pikiran saya. Kan kapan saja kan bisa saya gunakan. Tetapi sebagai wujud daripada ketaatan saya taat atau enggak? Saya mau belajar enggak untuk tidak menggunakannya? Gitu saudara. Belajar enggak untuk tidak memanfaatkannya? Belajar enggak mau menjadi orang biasa, bukan supranatural, bukan superman saudara. Kan enak saudara kalau kita bisa melakukan mujizat. Orang kan akan memuji kita kan? Hebat hamba Tuhan itu. Kalau kita berusaha menjadi baik, kan orang kan puji kita. Kata-kata Bapak itu lembut sekali. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Makanya saudara, kalau saudara lihat Yesus itu apa adanya pada waktu dia berhadapan dengan perempuan Sirofenisia itu saudara. Dia menjaga dirinya. Yesus itu menjaga dirinya. Jadi ketika datang itu, dia tahu. Sebetulnya ada juga yang lain. Kadang-kadang kan dia nggak tahu kalau itu bukan orang Israel. Karena kan pada waktu itu kan Yerusalem itu sudah menjadi kayak pusat perdagangan saudara. Lagian juga kan Israel itu bukan negara yang sudah berdiri sendiri pada waktu itu. Mereka negara jajahan. Berarti kan penjajah ada di situ. Tentara Roma gitu. Kenapa kepada tentara Roma, kepada perwira itu? Kenapa dia justru mau datang ke rumahnya? Kenapa kepada perempuan Sirofenisia itu? Kenapa justru dia tidak mau? Karena itu kan kontras, sama-sama bukan orang Yahudi kok. Ya kan? Sama-sama bukan orang Yahudi. Jadi benar-benar saudara, dia itu bergantung kepada Bapaknya. Itulah Roh Kristus. Di luar itu antikristus.
Jadi kalau kita ini ingin berusaha memenangkan kota ini supaya datang ke gereja ini, itu roh antikristus. Tetapi kalau kita tahu itu, lalu kita mengatakan seperti orang yang memendam talentanya, apakah Tuhan tidak murka kepada orang itu? Murka kan? Kamu pemalas, katanya. Lalu gimana dong Tuhan? Duduklah di kakiku, seriuslah gitu, fokuslah kepadaku, arahkan hatimu kepadaku. Jangan perhatikan hal-hal lahiriah, jangan fokus pada hal-hal lahiriah. Oh saudara pikir pengajaran tentang jangan khawatir, saudara pikir berhenti sampai di situ? Enggak. Saya terus belajar gitu untuk membuat hati saya itu damai gitu. Belajar menjaga di tengah ketidaktenangan gitu, menenangkan hati saya. Itu butuh belajar. Itu butuh kerendahan hati. Semua kita ini saudara terjebak di dalam yang namanya mementingkan diri sendiri atau menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain. Semua orang terjebak di situ, semua manusia terjebak di situ. Makanya kalau kita tidak belajar menjadi manusia normal, maka seseorang itu akan dikuasai oleh iblis. Akan diserang habis-habisan. Itu sebabnya disitulah sebetulnya letak kesalahan daripada guru kita dulu. Kesalahannya di situ. Memang benar Tuhan yang membawa ke area situ. Tetapi karena dia tidak fokus gitu. Dia terus perhatikan hal-hal lahiriah. Dia itu kepahitan kepada para pendeta-pendeta, saudara. Dia ingin punya jemaat, dia ingin punya sekelompok orang yang mendengarkan dia. Semua kesalahannya di situ. Termasuk hamba Tuhan yang keluar gitu kan, yang dengan dari sinode GBI kan, dia punya pengajaran gitu kan. Wah, makin lama makin ngawur kan. Karena apa saudara? Dia memisahkan diri, dia menganggap dia punya kebenaran. Karena dia seorang doktor gitu. Dan dia sudah punya pengikut yang banyak. Dia rasa dia bisa mendirikan kerajaan. Godaannya di situ, saudara. Jadi siapapun bisa kena di situ. Tapi puji Tuhan, saudara. Firman yang kita dengar setiap hari itu memang keluar dari mulut Allah. Apa artinya, saudara? Yang berkata-kata kepada kita adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa, saudara? Makin lama saya makin berani bicara gitu. Karena gini saudara, saya mulai mengenali dia, kesabaran dia. Saya merasakan bagaimana saudara, dia itu menolong sedikit demi sedikit dari tingkat pengertian saya. Kenapa dia mau menolong saya?
Selain karena memang dialah yang pilih saya. Bukan saya kok yang pilih saya. Bukan, dia kok yang pilih. Jadi ngapain saya fokus kepada diri saya sendiri? Itu satu. Saya perbaiki sikap sujud saya di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya jadi lebih sujud gitu, memperbaiki posisi kaki gitu. Bukan itu maksudnya. Hati. Saya lebih sering bertanya kepada dia. Setiap hal yang diperhadapkan kepada saya perhatikan gitu. Ya, semua. Ketika saya nonton inilah, nonton itulah. Ketika saya suka misalnya nonton bola gitu, saya masih punya itu di situ. Atau misalnya bulu tangkis gitu ya. Saya perhatikan ketika misalnya idola saya kalah gitu kan, saya perhatikan hati saya gitu. Iya, semua hal gitu. Ketika berbicara dengan seseorang gitu, ketika saya merasa diri saya lebih baik daripada orang lain, suka menggurui, saya perhatikan. Dan kali saya menangis di hadapan Tuhan walaupun gak keluar air mata. Aduh Tuhan. Iya Tuhan. Kadang aku seperti menggurui Tuhan gitu. Kadang aku merasa lebih baik dari orang itu Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan gitu. Walaupun saya gak ucapkan dari mulut saya, tapi roh saya mengucapkannya. Makanya saudara, dia tolong saya. Kalau seseorang itu minta, maka dia pasti akan berikan gitu. Kalau seseorang ketok pintunya, dengan segera dia bukakan. Bukan seperti kita, dia sudah ketok berkali-kali. Bayangkan ketika saya panas hati waktu itu saudara. Dia cuma bilang kayak gini, saya bisa dengarkan. Saya nggak fokus kepada oh Tuhan harus begini sama saya. Kan engkau yang suruh aku nggak kerja. Terus kenapa kayak gini? Manalah uangnya. Saya nggak terus mempertahankan sikap seperti itu. Saya dengarin suara yang lembut. Jadi maksudmu, aku nggak sanggup pelihara kamu kalau kamu nggak kerja. Aduh. Ya Tuhan. Sudah. Oke, lolos itu saudara. Ketika datang lagi permasalahan berikutnya, datang ini. Ada orang yang buat jengkel saya saudara. Kejengkelan itu rasanya aduh gitu. Oh ketika awal-awal dulu saudara, aduh ketika saya sendirian dulu ya. Mendapatkan pelajaran ini saudara ya. Ada kacau rasanya gitu. Oh bukan berarti saya sudah lebih baik pada waktu itu, tidak. Saudara lihat sendiri kan kekacauan saya kan. Tapi karena belajar menenangkan hati, disitulah Tuhan membuat ketenangan kepada kita saudara. Itu dia saudara. Iblis itu saudara bisa bekerja kalau dia bisa curi hati kita. Kalau engkau bisa menjaga hatimu, dia gak bisa bekerja. Dia gak bisa mengacaukan keluargamu. Dia gak bisa mengacaukan lingkunganmu. Dia gak bisa mengacaukan tempat pekerjaanmu. Kalau engkau bisa menjaga hatimu, izinkanlah Tuhan memerintah dimanapun engkau berada. Kalau hatimu ini penuh dengan damai sejahtera, damai sejahtera itu akan mengalir terus. Iya saudara. Kalau engkau penuh dengan kasih,
kasihmu itu akan terus. Kalau misalnya terhambat orang, kepahitan dia ya, dia bendung gitu. Dia akan mencari lubang yang paling kecil. Bahkan kalau sudah tertutup sekalipun, saudara, kasih itu bisa merembes, saudara. Yang terhalang gitu. Mungkin temboknya tinggi segini, tapi kalau air itu terus mengalir, dia akan meluap. Semuanya gitu, saudara. Ketika engkau harus rasanya seperti nabung, kan? Rasanya engkau tertipu terus. Ada banyak hal gitu. Tapi engkau gak bisa melawan rasanya gitu. Engkau gampang sekali belas kasihan kepada orang gitu. Tapi tidak ada satu apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Mungkin menurut manusia engkau tidak punya deposito, tapi menurut Tuhan engkau punya deposito di sorga. Dan kapan saja bisa engkau cairkan. Iya. Dan waktunya engkau bisa cairkan. Ada jaminan hari tua bagimu. Jadi makanya ketika engkau menabur kepada orang, ketika engkau menolong orang, semua dicatat detail di sorga. Bukan seperti yang di bumi. Bank di sorga itu akurat. Bank di alam roh itu akurat, saudara. Apa yang kau tabur? Dulu ingat ketika kita di gereja kita dulu, ingat? Apakah pernah kita hitung-hitungan? Bahkan kadang-kadang dompet kita itu kita disuruh angkat kok. Karena kepolosan hati kita. Mereka kalau para pendua-pendua dulu, rasanya kita dibodohin di situ, ya kan? Yang lain kalau para pemusik misalnya, kalau mereka itu agak gimana sedikit, mereka masih ditolerir, saudara. Karena apa? Oh, mereka punya talenta, mereka dihargai. Jam-jam doa mereka itu jam-jam yang mudah. Itu pun mereka tidak datang juga. Tapi ada kompensasi bagi mereka. Tapi kalau bagi para pendoa, sudah berdoa di jam sulit lagi, sudah gitu dicek kembalikan perpuluhan atau tidak, habislah kita. Tapi tahukah saudara, apakah Tuhan tidak perhatikan itu? Tuhan perhatikan. Iya, semua detail hidup kita itu diperhatikan Tuhan. Bahkan kalau engkau belajar mengenali wataknya Tuhan gitu. Oh, Tuhan itu seperti ini ternyata gitu. Dan engkau menghidupinya. Berarti engkau menjadi miliknya. Engkau jadi biji mata dia. Mau gimana pun, engkau dipertahankan oleh dia. Dia seorang pribadi yang menghargai hubungan. Dia mengingat engkau. Dia tidak pernah melupakan engkau. Karena seorang ibu tidak pernah melupakan anak yang dilahirkannya. Kalau ada ibu di dunia ini yang melupakan anak yang dilahirkannya, aku tidak seperti itu, kata Tuhan. Itu yang membuat dia kuat untuk menolong saudara. Itu kekuatan cintanya Tuhan, saudara. Makanya dia bisa menangisi Yerusalem, saudara. Dia tidak menghukum mereka pada waktu itu, padahal saudara,
Sudah siap-siap saudara, dia mau dilempari, dia mau diludahin, dia mau sampai yang terakhir dia disalibkan saudara. Tapi satu hari sebelum itu dia menangisi Yerusalem. Dia siap menanggung semua segala kekotoran yang akan mereka lemparkan kepada dia. Dia menangis dengan sangat saudara, dengan sangat terharu saudara. Dia menangisi Yerusalem. Oh, dia dilakukan karena cinta. Oh, sering sekali kita tidak tahu saudara, dia menangisi kita. Dia bersyafaat untuk kita. Ya. Walaupun dia sudah tidak hidup lagi di antara kita. Walaupun Yesus itu saudara tidak lagi sering menampakkan diri dalam rupa tubuh jasmani dulunya saudara. Tapi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia itu sering menampakkan diri melalui adik-adiknya saudara. Melalui saudara dan saya. Dia menyatakan kasih itu saudara. Oh, kita tidak bisa punya hati yang lain saudara. Seperti hatinya Tuhan Yesus. Nggak bisa, enggak. Bagaimana dia merasakan terharu. Bagaimana dia ketika melihat hati orang Niniwe itu berbalik saudara. Sementara hambanya Yunus tetap benci. Tuhan sabar cerita kepada Yunus. Demikianlah kita saudara. Demikian kita harus diizinkan mengalami belas kasihannya saudara. Tapi begitu kita itu mulai tidak terus berjalan gitu. Kita itu mulai oh ternyata tuh belas kasihan ya Jan. Wah, kita dibongkar lagi dari situ saudara. Kan nanti saudara apa-apa belas kasihan. Apa-apa belas kasihan. Oh, enggak begitu. Nah, enggak begitu gitu. Aku punya ketegasan. Kita mesti belajar. Makanya ketika kita punya kebenaran saudara. Oh, nampaknya iblis itu rasanya diperlihatkan kepada kita. Kamu pikir kamu bisa? Ayo coba tunjukin. Ketenangan hati kita menjadi kemenangan kita. Oke? Apapun yang menjadi fokusmu, itulah yang akan engkau jalani. Tuhan menuntut perubahan watak, ya kan? Tuhan menuntut perubahan watak. Tetapi engkau selalu mengejar hal-hal lahiriah. Orang seperti ini tidak akan dapat mengubah watak mereka. Jadi gini loh saudara. Perubahan watak itu intinya itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Atau di alam roh lah sebetulnya. Di dalam hati kita ini gitu. Tapi orang
itu memperhatikan yang lahiriah gitu loh. Tampilan gitu loh. Maksudnya. Nggak bisa kayak gitu. Kira-kira kata tuh nggak bisa kayak gitu. Kan kalau orang memperhatikan hal lahiriah, yang kelihatan kan luarnya gitu. Oh, dia berusaha menjadi seorang yang baik. Makanya para pendeta menjadi penipu gitu loh. Ketika dia sedang mengkhotbahkan firman gitu. Wah, dia akan membuat dirinya seperti yang dia firmankan. Kan gitu kan? Dia berusaha merubah tampilan luarnya. Dia tidak berusaha ini loh berubah wataknya ini gitu loh di dalam gitu. Makanya sering begitu. Jadi apa yang difirmankan tidak sinkron dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena dia pendeta gitu. Wah, aku ini kan pendeta. Kata-kataku kan harus ini gitu. Alah, itu sombong namanya gitu. Dia belum dihajar sama Tuhan gitu. Dia tidak benar-benar mencari kebenaran. Dia mencari pembenaran. Dia belum menghakimi dirinya sendiri. Ketika mendengarkan satu perkataan yang menghakimi dia gelisah seperti cacing kepanasan, tapi dia tidak berubah. Oh, saudara, perjalanan kita 3 tahun ini, saudara, sungguh benar-benar satu perjalanan gitu. Iya. Oh, bukan karena firman yang kita dengarkan ini lebih baik, bukan itu. Pertumbuhan yang kita alami, saudara. Pertumbuhan kasih kita, pertumbuhan kesabaran kita, pertumbuhan hikmat kita. Iya. Pertumbuhan berjaga-jaga kita. Pertumbuhan di mana kita mulai saling mengasihi, saling mempercayai satu dengan yang lain gitu ya. Mulai seluruh gambaran yang lama mulai dihapus dari memori kita. Kita mulai lebih memilih, ini adalah saudaraku. Siapakah saudaraku? Bukan lagi saudara secara lahiriah, saudara. Tapi siapa yang mencintai firman? Siapa yang mau berubah wataknya? Hanya itulah yang boleh masuk menjadi umatnya Tuhan. Ya. Tapi apakah kita langsung buat, oh yang ini nggak boleh masuk, ini enggak. Kemana saja air itu mengalir, di sana ada kehidupan. Artinya saudara, sebelum air itu mengalir ke sana, tadinya nggak ada kehidupan. Gitu loh. Artinya kita tidak menjadi eksklusif. Kemana kita pergi? Di sana harusnya membawa kehidupan, membawa terang, membawa harum surgawi, membawa sukacita, membawa kelepasan. Kemana kita pergi? Orang-orang yang terikat dilepaskan. Orang-orang yang dalam penjara keluarlah. Kan itu kan? Roh Allah ada padaku katanya. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang dalam kegelapan, keluarlah. Gitu kan, gitu kan. Ya, kita akan melihat segala kerusakan yang diakibatkan oleh iblis. Kita akan menjalaninya. Akan ada, saudara, kita Tuhan akan menunjukkan seperti yang difirmankan ini, saudara. Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa yang akan binasa. Iya, kita nggak boleh ikuti ukuran hati kita, nggak bisa gitu. Makanya kita nggak bisa
Tanpa kita itu berdoa, kita melayani nggak bisa. Jangan mau tertipu. Kayak saya katakan ya sama teman-teman, kalau kita ya mau jalan gitu ya, Singapura misalnya, nanti ke Sumatera atau apapun gitu ya, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu gitu, jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan oh aku bisa sabar mendengarkan orang. Jangan, itu bisa merusak engkau. Jangan sampai gara-gara kita telponi orang, doain orang sampai malam-malam, engkau tidak bisa bersekutu dengan firman. Itu bahaya. Jangan. Itu tipuan. Istri guru kita dulu meninggal karena apa? Terlalu belas kasihan. Dia melayani orang-orang stres, orang-orang gila gitu. Boleh dikatakan mati muda. Iya. Itu sebabnya saudara, ketika saya bilang kepada itu anaknya ada di situ gitu. Pada waktu itu borunya gitu. Tapi rasanya dia dengan borunya rasanya jauh sekali. Tapi dia pendeta. Anak dari borunya ini dia bilang mau jadi melanjutkan. Mewarisi pelayanannya. Tapi seperti itu. Wah, itu saudara, saya bentak saudara. Walaupun lebih tua dari saya. Tapi saudara, setelah itu saya gentar saudara. Maksudnya gitu. Jangan saya. Tapi Tuhan. Tinggalkan pelayanan. Tinggalkan, jangan lagi pergi mendoakan orang. Wah, itu cukup tegas saudara. Tapi saya nggak tahu, dia lakukan lah, dia belajar nggak, dia terus nggak mendengarkan perkataan itu. Baik, saudara. Haleluya. Sudah lewat ternyata ya. Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Engkau terus membawa dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.